selamat datang di Bincang Inspirasi Geothermal ITB. Saat ini kita berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Grandmother of Geothermal yang sudah memberikan banyak kontribusi terhadap geothermal di Indonesia. Beliau adalah Neni Meriani Saptaji atau seringkali dipanggil Bu Neni. Selamat siang Bu Neni. Selamat siang Seba. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Bu sudah hadir dalam Bincang Inspirasi kali ini bersama Bu Neni. Bu Neni seperti yang kita tahu bahwa Bu Neni mengawali karirnya di S1 Perminyakan ITB. Mungkin banyak orang yang bertanya ya Bu, kenapa alasan Bu Neni memilih Perminyakan ITB pada saat itu? Ya betul. Ya, jadi sebetulnya ini lebih terpengaruh dari teman. Sebenarnya pilihan saya dulunya teknik sipil. Oh begitu Bu. Dan juga teknik planologi. Nah karena kemudian di tingkat pertama bersama saya bersahabat dengan dua orang perempuan ya, yaitu di sini kemudian mereka lah yang mempengaruhi saya. Biasa kan anak TPB itu ledek-ledekan, kalau apa masuk ke planologi katanya ya. Terus mereka mempengaruhi saya pilih aja teknik perminyakan karena mereka berdua itu memilih teknik perminyakan. Nah, karena kedua orang tuanya bekerja di perusahaan minyak ya, satu di Pertamina, satu di Caltex. Jadi pengaruh mereka itu sangat kuat karena setiap hari bertemu, kita berteman selalu saja menyebutkan lebih baik masuk minyak. Lebih baik masuk minyak. Kenapa? Karena minyak ini teknik perminyakan itu SDM-nya masih kurang katanya. Jadi pastinya untuk itu kalau kita sudah lulus langsung direkrut katanya. Dan yang kedua juga gaji bagus, fasilitas bagus. Terus ya mereka bilang, apalagi yang kamu cari katanya. Jadi pada waktu itu bukan 1-2 kali itu menyebutkan masuk minyak. Ya. Pada akhirnya saya terpengaruh memilih pindah pilihannya, ganti pilihan, yaitu ke teknik perminyakan. Nah teknik perminyakan itu teman saya satunya itu adalah dia berubah pilihan karena dia ingin ke arsitektur. Jadi hanya 2 di teknik perminyakan pada waktu itu, 2 perempuan. Ya. Nah, jadi itu terpengaruh teman. Kalau saya nyebutnya pengaruh karena saya sama sekali tidak tahu. Di keluarga saya tidak ada yang berkecimpung di perminyakannya. Berarti pada saat itu di angkatan Bu Neni hanya terdapat 2 orang wanita ya Bu? Iya betul, hanya dua dari 60 atau 50 ya saya kira ya. Bagaimana Bu perasaannya menjalani perkuliahan di tengah banyaknya pria pada saat itu? Kaum minoritas ya. Nah tapi kaum minoritas itu namun begini, minoritas namun kita itu very strong. Ya saya itu kita influencer berat ya. Jadi kami berteman itu baik tapi tidak menyebabkan terkejut tentu saja. Setiap jalan lewat itu pasukan pria-pria itu tambang dari minyak, geologi dan sebagainya itu bersiul. Kamu bayangkan bisa jalan di kampus menghadapi pria-pria itu di sepanjang di depan kampus ya. Jadi memang menyebabkan diri kita menjadi kuat akhirnya ya. Sudah jalan saja, tetap kita nyebutnya jalan saja gitu ya. Tapi yang paling berat itu adalah masuk ke perminyakan tidak ada dosen perempuan. Tidak ada dosen perempuan. Jadi yang namanya kuliah itu semua juga dosennya laki-laki. Jadi selain jadi minoritas, bahkan fasilitas pun minim ya. Jadi fasilitas itu tidak ada juga itu yang namanya toilet untuk perempuan. Jadi itu baru diadakan setelah pada waktu itu ketua jurusannya bilang kelihatannya mesti salah satu dirubah menjadi. Sangat berbeda berarti ya Bu kondisinya dengan zaman sekarang ya Bu? Sangat berbeda tentu saja ya. Jadi umumnya perempuannya hanya 1 atau 2 ya dari satu kelas gitu. Iya. Bu Neni seperti yang kita tahu dan banyak orang tahu bahwa Bu Neni adalah seorang yang sangat passionate dalam mengajar Bu Neni. Nah sebenarnya siapa Bu yang menginspirasi Bu Neni untuk menjadi seorang pengajar atau dosen? Sebetulnya yang menginspirasi itu adalah, kalau saya menyebutkan inspirasi ya, itu datangnya dari ayah saya sendiri.
dari ayah saya yang sebetulnya concernnya adalah bahwa jurusan teknik perminyakan ini harus ada alumninya yang mau jadi dosen. Ada alumninya yang mau jadi dosen, karena pada waktu itu kondisinya itu adalah bahwa dari lulusan yang bersamaan dengan saya itu lulusnya ada yang 13 tahun, ada yang bahkan ada yang 17 tahun. Lama sekali ya Bu. Lama sekali. Jadi pada waktu itu saya bilang hendaknya kalau diminta jadi dosen dipertimbangkan. Nah, pada waktu itu saya tidak mengira ya, karena saya sebetulnya sudah bekerja saat wisuda itu ya. Tidak mengira bahwa saya akan dipanggil, ditanya apakah bersedia menjadi dosen, tertarik untuk menjadi dosen. Jadi disitulah sebetulnya satu pertimbangan itu berat pada waktu itu ya, saya melihatnya pertimbangan itu berat karena saya sudah punya pekerjaan yang baik. Di mana Bu? Bekerja di mana pada konsultan perminyakan. Nah, di mana saya bisa bayangkan sudah dapat fasilitas mobil saya. Ya bagi anak muda seumur segitu dapat mobil baru lagi ya, walaupun tidak untuk sendiri, tapi fasilitas itu sangat baik sekali. Kemudian diminta jadi dosen, bahkan dari mereka bertanya, kenapa kamu mau jadi dosen? Justru dipertanyakan oleh mereka, kenapa mau jadi dosen? Ya. Nah, tapi banyak pertimbangannya yaitu tadi, ya pertimbangan juga disebutkan oleh dipengaruhi oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang mendorong saya untuk menjadi dosen. Katanya sih pada waktu itu demi pendidikan perminyakan supaya tidak punah katanya ya. Jadi harus ada yang mau jadi dosen gitu ya. Dan mereka itu yang mendorongnya itu kepada saya. Kalau dibilang kenapa saya yang didorong ya karena mereka bilang kalau kami kan nggak diminta. Ya jadi kalau Bu Neni kan diminta, jadi kalau Neni kan diminta katanya. Jadi ya diharapkan ya bisa terpenuhi gitu ya jadi dosen. Jadi berarti orang-orang sekitar Bu Neni sangat mendukung ya Bu untuk Bu Neni menjadi dosen pada saat itu. Sahabat-sahabat saya sebetulnya. Terutama sahabat saya yang laki-laki, bukan yang perempuan. Sahabat saya yang laki-laki semuanya mendukung saya menjadi dosen. Dan dia berharap bahwa teknik perminyakan akan menjadi, itu ya harapannya ya, teknik perminyakan akan menjadi lebih baik. Itu sebetulnya yang mereka inginkan dari saya. Ya. Dan mereka menilai dari sisi kompetensi saya dalam menjelaskan gitu. Mereka bilang saya orang yang terbaik. Itu aja gitu yang, dan sampai sekarang pun saya selalu ingat teman-teman saya yang menjerumuskan saya jadi dosen itu ya. Jadi sempat juga pada waktu itu dosen-dosen itu adalah senior semua. Saya nggak ada dosen muda, yang muda sedang sekolah ke luar negeri. Jadi saya berkumpul dengan dosen-dosen senior yang masing-masing itu kalau datang langsung ke ruangannya, minuman diantar ke rumahnya. Kami tidak ada komunikasi dengan satu sama lain, itu jarang sekali ada komunikasi. Jadi pekerjaan jadi dosen itu bukan sesuatu yang kita bingung gitu ya sebetulnya. Selain mengajar itu aktivitas apa lagi yang bisa diinikan. Nah kemudian kemudian ada ini ajakan dari kawan-kawan juga sebetulnya. Ya udahlah daripada enggak jelas ya, karena saya juga tidak jelas karena dulu saya aktivis. Jadi ditolak sementara di lingkungan Pedanka ya untuk proses pegawai negerinya. Ya. Jadi tapi sempat juga jadi akhirnya karena tidak digaji ya. Oh, tidak digaji pada saat tidak itu. Digaji sama sekali saya sampai selama dengan berapa lama Bu? Dari 82 sampai dengan 86 sebelum saya berangkat ke New Zealand. Selama 4 tahun itu zero. Ya. Hanya orang yang rada gimana ya, mereka juga mau pertanyakan apa yang membuat saya bertahan. Pada waktu itu saya udah hampir pindah, diterima di satu perusahaan minyak.
Ya, terus kemudian saya batalkan, saya tetap masih ini. Ternyata ikatan itu sudah ada gitu ya. Walaupun mungkin pada saat itu saya belum jadi dosen seperti sekarang yang sangat concern sama mahasiswanya, sangat apa tidak. Jadi ya pada waktu itu dosen wali itu sangat hubungannya ya terbatas pada perwalian ya. Tidak ada sampai ada hubungan yang selanjutnya saya berubah. Saya berubah setelah saya kembali ya dari New Zealand. New Zealand itu banyak mempengaruhi saya, Seba. Sistem pendidikan di New Zealand itu banyak ya, sistem di sana itu banyak mempengaruhi saya. Satu, pertama orang New Zealand itu kan sangat manusiawi dan sangat friendly. Dan itu berlaku untuk hubungan antara dosen dan mahasiswanya. Jadi mereka itu biasa. Jadi kalau saya sekarang sering mengundang mahasiswa untuk ke rumah saya, makan, kita bikin acara bersama, itu New Zealand banget gitu ya. New Zealand itu kalau misalnya weekend bisa pergi keluar bersama ya, ngobrol, terus kemudian kami juga sering diundang, suka secara bergantian diundang ke rumah dosen untuk makan malam bersama. Jadi hubungannya sangat akrab, sangat erat ya. Jadi di situ juga, tapi jangan ditanya begitu dia urusan akademis, mereka sangat profesional. Sangat profesional. Jadi saya pun menyontoh masalah integritas itu adalah nomor satu. Bagus sekali. Ya, integritas itu nomor satu. Jadi tidak ada yang namanya nyontek, memasukkan tugas juga harus tepat waktu, datang juga tidak boleh terlambat ya. Jadi semua itu adalah mereka tidak ada kompromi. Walaupun pada weekend atau hari lain kita itu bisa bertemu ya bersama. Tapi tugas, pada saat tugas itu telat, itu sudah telat, tidak bisa diterima. Mau mohon apapun juga tidak bisa. Ujian ketahuan melirik sedikit saja, itu adalah bahwa buat mereka itu langsung tidak lulus. Jadi secara profesional mereka sangat profesional kepada anak didiknya yang hubungannya sangat baik. Jadi kalau di sini kita bikin acara barbecue ya, Iya Bu. di sana juga begitu. Jadi setiap ada cuaca bagus ya, kita langsung mereka akan mengundang makan siang di rumah mereka ya. Kemudian kita bakar-bakaran, semualah bakar-bakaran daging karena New Zealand kan sangat terkenal dengan segala macam jenis sapi ya, kambing dan sebagainya. Oke. Jadi itu pengaruhnya kuat buat saya. Ya. Dan satu lagi yang dia tuh kuat, melatih bagaimana seorang kerja mandiri. Jadi di sekolah itu kita ngobrol, bisa ngopi bareng, ketawa-ketawa, tapi begitu kita sampai kepada pekerjaan itu dia akan menuntutnya itu misalnya untuk kerja mandiri. Saya pernah diminta hanya satu kali saja misalnya bilang bahwa kerjakan, jangan tanya siapapun, kerjakan sendiri. Itu sebetulnya dia ingin melihat saya, kemandirian saya. Itu semua orang di New Zealand seperti itu? New Zealand, ya saya kira ya, saya nggak tahu ya yang lainnya. Tapi yang namanya di Geothermal Institute, saya ngelihat tuh bahwa mereka sedikitnya itu mempengaruhi kepada karakter kita juga. Karena ada tuntutan-tuntutan seperti itu, jadi mungkin lulusannya juga agak terpengaruh ya. Jadi ada tuntutan misalnya juga untuk misalnya pada waktu ke lapangan. Iya Bu. Ke lapangan itu latihan kerjasama. Sebelum masuk ke dalam campnya, mobil harus dicuci bersama. Ya, jadi itu sebetulnya adalah lebih kepada treatment yang mahasiswanya. Pada waktu kembali ke Indonesia, saya masih ingat Pak Topo bilang, "Mana ini bikin sistemnya kayak di New Zealand dong. Kita dekat gitu ya, jadi ada common room, bisa diskusi, bisa ngobrol." Jadi satu hal yang selalu sampai sekarang saya inginkan itu adalah punya common room untuk mahasiswa. Belum terlaksana. Sederhana sebetulnya, common room itu untuk apa? Di common room itu pada saat saudara pada duduk, ngobrol, ngopi, dan sebagainya, itu terjadi pertukaran pengetahuan. Ya, jadi hanya sekedar bertanya, bagaimana kerjaanmu? Nanti kita mendapatkan input dari teman-teman. Jadi tidak usah harus seminar dan sebagainya. Jadi dari diskusi itu bagus ya.
Jadi berarti Bu Neni membawa konsep belajar dari New Zealand itu Saya ke terus terang aja ITB begitu. ya Bu? Saya terus terang saja membawa begitu, dan mungkin buat orang lain itu agak terkejut. Ada Kenapa kok dekat? tantangannya nggak Bu saat mencoba membawa konsep tersebut di ITB? Ya tentu saja pada waktu itu kan kita belum pada saat itu di ITB itu mungkin bisa dibilang pada waktu S1 saya nggak bisa menerapkan itu ya. Mahasiswanya kan banyak. Nah pada waktu S2 itu konsep semuanya kami terus terang saja, bahkan kurikulum pun mengacu kepada kurikulum New Zealand ya. Terus kemudian saya memikirkan bahwa ruang kerja, ruang kantor, kelas dan sebagainya itu harus mirip-mirip lah dengan New Zealand ya. Jadi kami pada waktu itu saya didukung ya, saya sangat bersyukur didukung oleh Pak Dekan ya, Dekan FTTM ya, itu juga dengan dulu pada waktu membangun gedung energi ya, itu mereka memberikan itu ya prioritas juga kepada geothermal ya, untuk punya ruangan sendiri gitu. Maaf nih ya, jadi ngobrolnya ngelantur nggak seperti yang di ini kan, tapi satu hal ya Seba ya, jadi passion itu sekarang kita itu harus punya passion. Kalau saya nyebutnya itu harus punya gairah. Kalau mau melakukan segala sesuatu itu kita harus punya passion, ada keinginan yang kuat ya. Hasratnya ya. Jadi kalau saya bilang harus ada hasrat yang kuat. Jadi saya juga berharap itu, jadi untuk dosen-dosen muda selalu aku bilang passion, hasrat. Kalau kita tidak punya hasrat, itu sulit untuk melakukan perubahan. Ya, setuju sekali. Ya, setuju ya. Jadi pada waktu itu bayangkan mendapatkan satu lantai untuk teknik panas bumi itu, tapi tidak punya fasilitas. Jadi kita berjuang keras untuk supaya mendapat fasilitas untuk mengisi ruangan. Ruangan kelas mungkin Seba belum ada pada waktu itu. Meja itu diambil di sini, meja kebun semua. Itu berapa lama Bu perjuangan untuk mendapatkan tersebut? Kemudian terjadilah sesuatu yang menurut saya karena itu kita baru pindah ke situ tahun berapa ya, 2010 atau berapa ya. Jadi ada bantuan ya, kita sisa dari dana kerjasama gitu ya. Jadi akhirnya mulailah memberi kursi dan sebagainya. Terus kemudian kami juga dapat dari bantuan yang kerjasama dengan USAID dan Star Energy. Jadi diisilah semua sampai suatu saat dapat dari Chevron untuk mengisi ruang kerja. Nah, jadi yang tidak terlaksana pada waktu itu adalah punya common room. Ya, jadi saya pikir minimal itu sudah adalah untuk berjalannya program studi. Bu Neni, seperti yang banyak orang tahu bahwa Bu Neni merupakan salah satu pendiri S2 Teknik Geothermal ITB. Nah, menurut Bu Neni sendiri, apakah geothermal saat ini sudah sesuai dengan harapan Bu Neni saat dulu terjun mendirikan Teknik Geothermal ITB? Saya kira belum ya. Dulu itu lagi mendirikan, kita berharap bahwa intake-nya itu, jadi mahasiswa masuk itu adalah paling tidak minimal 30. Jadi dengan gambaran rencana pengembangan geothermal di Indonesia dan juga gambaran tentang kebutuhan SDM yang diberikan oleh pemerintah, kami dulu itu sebetulnya berharap minimal itu adalah setiap tahun ada 30 orang. 30 orang. Terus kemudian kenyataannya ternyata sampai sekarang itu jumlahnya tidak pernah memenuhi itu. Karena apa? Kami pun juga agak ini, karena ternyata pemerintah itu juga proyeknya relatif banyak yang lambat ya perkembangannya. Karena banyak yang terlambat perkembangannya, sehingga kita melihat bahwa lulusannya pun tidak terserap gitu. Tidak terserap oleh industri gitu ya. Jadi kami masih ini berarti di luar dari harapan.
Dan kemudian akhirnya karena tahu bahwa yang terserap tidak sebanyak yang kita harapkan, minimal 30 lulus langsung kerja. Iya. Jadi kami memutuskan untuk menurunkan jumlah penerimaan mahasiswanya. Jadi jauh dari itu. Jadi sekarang itu kita betul-betul menjadi sangat selektif. Menjadi sangat selektif untuk mencari kandidat. Ya, mencari kandidat mahasiswa bagi program studi ini. Jadi terus kemudian juga tadi Bu Neni menyebutkan sangat selektif dalam memilih mahasiswa yang masuk itu, seleksinya seperti apa Bu? Dari wawancara ya kita mencoba menggali sebetulnya. Iya. Tadi yang dicari itu sebetulnya motivasi yang dia mau. Jadi kalau kita bicara motivasi juga melihat kan apakah hasratnya untuk belajar itu kuat atau tidak. Ya, kita ingin tahu motivasinya kuat atau tidak untuk belajar. Nah, karena sebetulnya ini yang paling kita pikirkan itu adalah bahwa lulusan dari geothermal ini nantinya kan diharapkan menjadi pionir untuk pengembangan di lapangan. Jadi kami memang mencari orang-orang yang kira-kira kita bilang tuh punya passion untuk mau belajar. Ya. Belajar itu kalau saya nyebutnya belajar bukan mau kuliah ya, tapi dia mau belajar mandiri. Ya, bagaimana apakah dia punya kebiasaan belajar yang baik ya, sehingga kita bisa menghasilkan lulusan yang memang nantinya itu bisa kita harapkan untuk bisa merintis ya ataupun menjadi pionir di perusahaan-perusahaan ini untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan eksploitasi. Lagi-lagi kita bahas mengenai passion ya Bu. Passion ya. Jadi saya ngelihatnya bahwa pertama betul ada persyaratan IPK. Iya. Ya, ada persyaratan IPK, ada persyaratan bahasa Inggris, ada persyaratan TOEFL ya. Tapi yang akhirnya kita lihat, akhirnya yang paling menentukan itu personality. Iya, benar. Jadi kalau yang itu sudah lolos, kita itu cari apa? Cari personality. Ya, orang-orang yang punya kira-kira personality yang kira-kira tidak mudah menyerah, mau belajar ya. Terus kemudian dia punya itu ya tadi passion itu, jadi dia mau belajar mandiri. Jadi sekolah di ITB itu sebetulnya kita itu memotivasi mahasiswanya supaya jadi mau belajar mandiri setelah kita memberikan kuliah. Jadi kuliah itu sebetulnya harusnya hanya jadi roadmap. Kita kasih tahu gitu loh, inilah topiknya yang akan kita bahas sekarang. Kita mau pelajari ini. Jadi kalau kita memberikan basic yang baik di kuliah, mahasiswa diharapkan dia tertarik untuk mau belajar lebih lanjut dari orang lain. Saya selalu menekankan sangat penting untuk belajar dari pakar-pakar yang lain. Yaitu jadi harus membaca buku. Nah, inilah yang kita lihat bahwa sangat kecewa saya kalau yang datang itu hanya sekedar mau kuliah. Karena bukan begitu, harus punya keinginan untuk belajar sendiri. Sekarang kalau misalnya kita ada istilahnya kan kuliah pulang, mahasiswa kupu-kupu, itu bukan. Ya, jadi kita yang inginkan itu adalah memang ada keinginan untuk belajar mandiri. Belajar meningkatkan pengetahuan itu tidak hanya dari dosennya, tapi dari orang lain yang memang lebih dulu mempelajari bidang tersebut. Dalam arti kata mahasiswanya harus lebih aktif ya? Harus lebih aktif. Jadi saya dibilang ngajar apa yang ya, saya nggak begitu suka ya kalau dibilang dalam pengajaran itu kalau mahasiswanya pasif ya, kalau mahasiswanya pasif terus kemudian juga dia tidak, yang membuat seseorang, saya selalu nyebut ini, yang membuat kamu istimewa itu adalah karena kamu belajar mandiri. Iya. Betul gak? Karena kalau misalnya seseorang sekolah hanya dari kuliah itu tidak bisa menjadi seorang yang istimewa. Seorang yang luar biasa itu karena dia mau belajar mandiri. Mau belajar dari temannya, ya. Jadi saya juga kalau kita bilang faktor apa lagi yang sangat menentukan? Networking. Mengapa saya mengadakan Geothermal Forum? Itu juga mengacu kepada seperti di New Zealand. Di New Zealand itu setiap minggu ada workshop ya, seminar. Konsepnya sama jadi bahwa itu seminar itu, tapi perbedaannya itu adalah bahwa banyak didorong itu mahasiswa yang untuk tampil ya. Nah, tapi konsepnya itu bahwa harus ada forum untuk sharing knowledge ya. Nah, ini kita bisa, saya akan senang sekali kalau
seseorang itu mau belajar mandiri, banyak baca buku lah, ya banyak baca buku. Saya kira sekarang itu masalahnya itu seringkali jadi eh, kesulitan kita itu adalah bahwa eh, di copy kan, eranya kan sekarang tuh literatur kan gampang tuh reference di copy, tapi copy banyak tapi nggak baca gitu ya. Ini yang membuat saya bilang tuh dibaca. Makanya di kelas saya mungkin masih ingat kalau saya manajemen reservoir selalu ada kajian literatur referensi. Itu sebetulnya untuk mendorong supaya nanti mereka mau belajar. Jadi ditunjukkanlah bagaimana mereview sebuah makalah gitu ya, dan itu sebetulnya untuk memotivasi. Ya. Jadi ya itulah ya. Pesan yang sangat baik Bu untuk para mahasiswa yang sekarang mungkin sedang mendengar. Ya. Jadi sekarang yang penting juga adalah networking. Mahasiswa saya ajarkan dari awal udah networking. Kenapa? Saya sampai dulu itu selalu bilang, belajarlah kamu menyapa orang lain. Ya, jadi kenapa saya sampai dulu itu agak berusaha keras supaya semua mahasiswa bisa ikut acara apa namanya INAGA ya, Indonesian Geothermal Conference and Exhibition yang diselenggarakan oleh Asosiasi Panas Bumi. Mahasiswa itu kita bilang mereka harus ikut. Bayarnya kita bilang ya usahakan untuk bisa mereka semua hadir. Kenapa? Mereka harus berkenalan dari sejak muda, ibaratnya ya, sejak studi dengan para ahli geothermal, menjadi bagian dari komunitas itu adalah bukan hanya kuliahnya, namun bisa melihat juga yang namanya industri-industri kan. Kalau saya ke conference seperti itu bisa melihat bertemu dengan orang dari berbagai industri, dan itu adalah menciptakan networking. Saya bilang networking itu sangat penting sekali. Terutama juga nantinya ke depan untuk program studi ini harus dijaga yang namanya networking ini. Ya, networking dengan industri, karena kita itu segala sesuatu itu adalah karena hubungan yang mereka trust kita, dan kita diberi kesempatan misalnya ke lapangan. Karena apa? Networking. Iya benar. Ya, mau ke lapangan, apakah di geothermal ada kesulitan untuk pergi ke lapangan? Enggak ada. Karena semuanya itu adalah dasarnya networking, dan sekarang sudah terjalin. Saya nggak pernah ikut lagi ke lapangan. Networking itu sudah terbentuk oleh generasi seperti Dimas ya. Saya pergi ke lapangan sendiri tanpa harus ada Bu Neni yang mengantarkan ke sana gitu ya. Karena sekarang sudah terjalin semua. Lalu networking ini juga menjadi penting itu juga dalam arti bahwa sekarang karena networking mereka percaya pada kita. Mereka kirim karyawannya untuk belajar di ITB. Training. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan training? Pertanyaan lain Bu Neni. Bu Neni kan dikenal sebagai sosok yang sangat ramah dan peduli terhadap mahasiswa yang ditemui ya Bu. Sebenarnya apa sih Bu yang membuat Bu Neni begitu memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang Ibu temui? Terima kasih saya. Jadi mengingatkannya. Saya dulu jadi diingatkannya pada waktu saya menerima yang namanya Caring Award. Iya. Ya dari Wings, Women in Geothermal. Saya mendapat apresiasi atau penghargaannya itu dalam kategori caring, kepedulian kepada mahasiswa katanya. Mungkin ada beberapa alasannya itu sebetulnya karena pertama ya, dulu pada waktu jadi dosen wali, saya itu kalau perwalian seperti yang dilakukan oleh almarhum pembimbing saya Dr. Iman Sukowo. Jadi ngobrol dulu sama mahasiswa, cari latar belakang dan sebagainya. Dan lama-lama jadi memang perwaliannya jadi tidak singkat, tapi selalu mengambil waktu untuk mengenal anak wali saya itu keluarganya seperti apa, ya, terus kehidupannya seperti apa. Sebetulnya untuk mengingat itu ya, dan lagi pula pada saat dibutuhkan mungkin saya bisa membantu ya. Jadi di sini membantu itu dalam arti bahwa apakah dia punya kesulitan. Saya seringkali yang ditanya apakah ada kesulitan dalam keluarga, apakah kesulitannya keuangan. Dan menariknya itu adalah bahwa
dari sekian banyak itu selalu ada yang punya masalah keluarga, yang keluarganya berpisah, ada yang tidak bisa bayar SPP, yang nggak bisa bayar SPP itu tidak seperti sekarang. Beasiswa itu banyak. Pada waktu dulu yang namanya beasiswa super semar itu juga jumlahnya sangat kecil. Jadi saya tersentuh sama mahasiswa yang datang kepada saya misalnya, untuk makan pun dia sebetulnya tidak cukup. Hanya dia mendapatkan bantuan menurut saya dari ibu-ibu tukang warung. Karena misalnya dia bilang, saya beras dari rumah, punya uang sekian, berarti sebulan seharinya saya hanya makan misalnya 2.000, 2.000, 3.000 dari zaman dahulu. Itu jumlahnya sangat kecil sekali dan tidak layak. Jadi banyak persoalan. Lalu kemudian persoalan yang lain misalnya, ada yang ayahnya sudah meninggal, penanggung jawabnya itu adalah kakaknya di tahanan. Ya. Jadi ada juga yang perjalanannya luar biasa. Ini orang yang saya jelaskan ini menurut saya sangat istimewa. Karena dia bilang, dia waktu diterima di ITB itu, dia tuh pertama kali datang ke Jakarta. Dan dia sebetulnya tidak mampu. Orang tuanya tidak mengizinkan dia sekolah di Bandung. Namun dia karena keteguhan hatinya, dia kemudian melanjutkan. Nah, orang-orang seperti ini harus didampingi. Saya nyebutnya itu harus didampingi, harus ada seseorang yang katakanlah paling tidak peduli ya kepada mereka, dan kemudian kita melihat perkembangannya seperti apa. Nah ini agak cukup banyak, dan kemudian saya ya mulailah saya juga ya, saya itu mulai melibatkan diri saya dalam permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Karena menurut saya mereka itu tidak boleh sampai drop out dari TV. Karena mereka lah yang nanti akan merubah kehidupan daripada keluarganya. Ya, jadi karena demikian itu saya selalu kemudian saya berusaha untuk kontak kepada beberapa teman. Ternyata mereka itu ada sejumlah orang yang sama. Itu kepeduliannya itu ternyata bukan semua alumni misalnya yang peduli gitu ya. Tapi ada orang-orang yang sama yang kalau saya SMS gitu ya, dia akan langsung memberikan, saya yang bantu, saya yang bantu, saya yang bantu. Jadi saya itu itulah yang namanya networking, and they trust me gitu ya. Pada saya menyebutkan bahwa kemampuan menabung keluarganya itu tidak ada. Kemampuan untuk menabung itu berarti dia tidak punya uang untuk bayar SPP. Living cost saya jabarkan, gaji bapaknya sekian, berarti dia itu per orang biaya hidupnya hanya sekian. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang memerlukan uluran tangan daripada kawan-kawan gitu ya. Nah bermula dari kelompok kecil ya, tapi lama-lama rupanya tulisan saya itu menyebar ke alumni yang lain ya. Jadi ada yang akhirnya selalu memberikan bantuan, dan saya sangat peduli. Kemudian saya diangkat jadi dosen kemahasiswaan. Jadi ada yang namanya dosen kemahasiswaan itu yang urusannya apapun selama bukan non akademis gitu ya. Apapun. Kamu mungkin nggak mungkin ya, di kita itu ada yang kasusnya narkoba, ada yang khususnya bermacam-macam, berbagai macam. Dan itu harus didampingi. Kalau menurut saya itu harus didampingi gitu ya. Tidak bisa kita bilang bahwa jangan sampai mereka tidak berhasil dalam pendidikan. Dan yang menarik itu sebenarnya mungkin yang menarik itu bukan hanya anak mahasiswa jurusan teknik perminyakan yang datang ke saya. Saya punya mahasiswa dari kimia, teknik kimia. Terus kemudian saya karena sering salah satu cara buat mereka itu berhasil adalah memotivasi supaya mereka itu happy gitu. Saya bukan urusan uangnya, tapi mereka harus bahagia di ITB. Nah, kebahagiaan inilah yang akan mendorong dia untuk semangat untuk belajar. Jadi seringkali itu motivasinya seperti apa? Sederhana. Ajak ngobrol ya. Nobody maybe care about her ya, atau him. Jadi ngajak ngobrol, terus ngajakin kamu suka lagu apa, ininya apa. Dan kemudian saya juga dinilai oleh biro konseling
itu sebagai layak untuk jadi konselor ya. Bahkan ada juga alumni yang menitipkan adiknya ya kepada saya karena dia kehilangan semangat belajar. Inilah yang akhirnya kepedulian itu menjadi kebiasaan. Kalau menurut saya jadi kebiasaan. Ya. Kalau being nice to people itu sebetulnya saya culture-nya New Zealand itu be nice to everybody gitu ya. Itu ada pengaruhnya itu be nice to everybody. Jadi say hello, greetings itu buat saya juga akhirnya entah bagaimana saya selalu menanamkan bahwa kamu harus meluangkan waktu untuk say hello to someone itu adalah adanya dengan kata-kata halo apa kabar ya. Ya saya kadang-kadang ngikut dosen saya juga yang namanya Profesor Kristen. Kalau ketemu itu ya kecil-kecil. Tadi kalau tanya itu dia mulai, are you happy? Makanya saya juga tanya, are you happy? Ya everybody happy here. Yeah. Karena sebetulnya kuncinya adalah membuat setiap orang itu bahagia. Kalau bahagia itu ternyata energinya itu sangat luar biasa. Energi yang dimiliki seseorang saat dia bahagia itu adalah sangat istimewa. Jadi apa yang dilakukan oleh saya adalah membuat mereka happy ya. Seringkali saya bilangnya harus terus bersyukur dan harus punya target yang jelas. Jadi dekat itu sebetulnya kebiasaan jadinya. Jadi kebiasaan dibawa juga ke program S2 yang mungkin sebenarnya tidak ada masalah ya. Tapi kalau yang S1 itu selalu gitu. Tapi saya misalnya yang S2 saya sedih banget waktu salah satu mahasiswa kita meninggal dunia, Agung. Dan Agung itu pada waktu meninggal itu sebetulnya beberapa temannya menyebutkan gimana kondisi dia. Sebetulnya dia tempat tinggalnya tidak layak. Lembab, kecil. Who care? Nggak ada yang peduli itu, nggak ada yang tahu gitu ya. Dan mereka menyembunyikan itu. Dan kemudian karena lembab, dia paru-paru dan sebagainya ya. Terus kemudian juga misalnya yang di S2 itu saya suka jangan terlalu diabaikan ya, mereka juga harus diperhatikan. Contoh yang ya, real, salah satu alumni ya, yang dulu sekolah di S2 di ITB ini, dia bilang, saya bilang kamu kok seneng banget di sini di kampus. Ini tempat terbaik buat saya. Saya itu kamar saya kecil, saya membuka pintu kamar pun kecil gitu ya. Lampu redup, gelap. Ini adalah tempat terbaik untuk saya. Punya kehidupan yang baik saya di sini. Ya terus terang begitu kan saya jadi mengerti ya. Nah terutama kalau kita pokoknya mereka tidak boleh menyerah gitu. Nah ini yang sebetulnya harus mendapat perhatian dan mungkin juga ya kembali lagi saya karena mungkin ya ini ya apa namanya punya kepedulian yang tinggi lah, kepedulian yang lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Apakah saya lebih sensitif karena saya perempuan? Saya nggak tahu ya. Tapi saya di New Zealand juga pernah dipanggil sama seorang ini penasihat mahasiswa Indonesia. Orang asing ini bertanya, how come you have a personality like this gitu ya. Jadi saya bilang saya nggak tahu apakah itu pengaruh dari keluargamu, apakah pengaruh dari mana. Tapi kepedulian saya memang sangat tinggi. Dulu kalau di New Zealand itu Profesor Hochschild selalu bilang, please ini apa namanya, ini bantu untuk mendampingi rombongan misalnya dari Pertamina tahun ini. Gitu. Ya mereka ada yang kesulitan, ada yang apa. Jadi mungkin itu kebiasaan. Terus kebiasaan ini juga dibawa kepada, jadi ada yang mengetahui gitu ya, bahwa saya punya potensi yang berbeda ya. Saya diminta, mungkin nggak ada yang tahu, saya itu pernah diminta memberikan pelatihan kepada para pengemudi ITB. Oh. Karena kamu terkejut, mereka menangis dengan apa yang saya katakan. Saya hanya mengingatkan peranan mereka di ITB itu ada sebagai mata rantai. Jadi sebetulnya tidak ada yang lebih penting, tidak ada hanya Bapak itu mata rantai untuk menghantarkan mahasiswa-mahasiswa ini ke pintu gerbang Sambuga. Kemudian diantar oleh orang tuanya. Itulah kita itu di sana. Jadi mengantarkan mereka agar bisa lulus dari ITB dan Bapak bagian dari itu. Bagian dari itu. Selama ini peranan Bapak itu tidak ada yang peduli.
Padahal kalau sampai terjadi kecelakaan pada saat mahasiswa itu berangkat ke lapangan, Iya. ya. Pada saat mereka misalnya saat ini tidak ada masalah, bapak-bapak itu tidak diingat. Tapi pada waktu ada yang ini adalah memang, jadi bapak adalah bagian dari mata rantai ITB. Jadi disitulah saya mengingatkan bahwa peranan mereka juga penting, ya. Terus kemudian juga saya menitipkan anak-anak ini kalau dibawa ke lapangan, mohon ya, mereka juga bisa dimaklumi karena anak-anak itu tidak tahu etiket gitu kadang-kadang. Tidak ada yang menyapa supir bus. Tidak ada yang say hello, assalamualaikum bapak, apa kabar? Ini bapak siapa? Nggak ada. Sama yang seperti yang saya peringatkan juga kepada orang-orang. Kalau melihat yang nyapu di ITB, berhentilah, say hello. Say something, it only takes 2 minutes, say something. Terima kasih Pak ya, ITB itu menjadi bersih. Bayangkan kalau bangsa OB itu nggak ada. ITB akan kotor seperti apa. Jadi kepedulian ini mungkin sudah menjadi kebiasaan dari saya. Ya. Makanya orang-orang suka, pernah beberapa kawan bertanya, kok ada pengemudi ITB ya kalau ketemu bu ya. Jadi saya sepertinya dikenal oleh mereka. Tapi saya itu sebenarnya karena segala sesuatu saya lakukan dengan hati. Ya, saya lakukan dengan hati. Pada waktu dulu SBM baru berdiri, saya pernah, mungkin karena orang lain pernah dengar tentang saya, di SBM itu pada waktu berdiri pertama kali saya diminta untuk bicara, mengajak dengan hati. Ini bicara emotional intelligence. Jadi kita kalau kita bicara mengajar dengan hati itu seperti apa? Ya, jadi hal-hal seperti itu. Nah, terus kemudian juga di S1 itu sampai saya kira yang membuat jadi ini aja ya, yang jadi kesan yang dalam ya, di S1 itu juga banyak yang punya permasalahan ekonomi. Ya, S2 ya saya kira sih ada, tapi mungkin nggak ada yang tahu juga ya. Jadi tidak ada yang mau mengupayakannya. Termasuk salah satu yang kamu kenal. Ya, tidak mau mengupayakannya. Bagaimana dia makan sehari, nggak ada yang tahu. Di S2 GTAP nggak ada yang tahu. Saya tahu bagaimana dia dapat uangnya itu, bagaimana caranya gitu ya. Inilah ya, kadang-kadang kita juga jadi untuk to be kind to one another ya, itu lebih jadi satu penting. Kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang harus ditanamkan kepada semua orang dalam satu keluarga di akademis, supaya mereka itu jadi orang-orang yang punya hati. Ya, jadi yang satu hal yang juga mungkin menarik itu dulu di S1 minyak ya, saya mendengar keluhan dari alumni mahasiswa S1 itu kurang disiplin, terus tidak punya target jelas ya. Pokoknya sesuatu hal yang sifatnya itu agak negatif yang berkaitan dengan ini. Terus selalu saya diskusi sama adik saya yang psikolog. Dia harus diberikan pelatihan yang namanya self insight awareness atau know yourself, extend your potential gitu ya. Kenali dia itu karena dia harus memperlihatkan potensi maksimum. Kadang-kadang potensinya tidak terlihat karena dia tidak menyebutkannya, dia orangnya diam, dia orangnya ini. Terus kita ada yang namanya pelatihan self insight awareness di Lembang sini. Itu Bu Neni sendiri ya? Saya desain sama adik saya diskusi yang maunya seperti apa. Desain, koordinasi ya dan sebagainya sampai pelaksana. Dan yang menakjubkan itu adalah kamu terkejut pada waktu satu malam, itu ada di 2 malam itu dia bilang ke saya, berdiri dia bilang langsung, Mbak Neni, besok saya mau daftar kuliah, saya sudah 2 semester saya tidak daftar kuliah. Nah itulah ya yang kita tidak tahu permasalahan orang lain. Besok saya akan kuliah, Mbak Neni saya mau ini. Jadi keluarlah semua yang ada di hati mereka, termasuk juga misalnya hubungan dengan keluarga, hubungan dengan saudara dan sebagainya. Nah ini yang kita akhirnya ini kan bahwa kita harapkan ya dari training ini impactnya luar biasa. Siapa saja Bu yang mengikuti anak training? Jadi pertama saya kasih ke anak minyak ya, hanya anak minyak. Jadi saya mencari, kan mereka gratis, jadi saya mesti nyari buat makannya sehari
berapa kali tuh? Sehari 3 kali, kali 2 hari, tambah besoknya lagi gitu ya. Untuk makannya mereka. Penginapannya bagaimana? Jadi adik saya bilang ini harus di ini katanya di pelatihannya tidak cukup 1 hari. Jadi tapi yang satu hal yang membuat saya terharu karena mereka menjadi orang-orang yang sangat menghormati orang tuanya. Ya, itu yang saya kira para orang tua itu terkejut kenapa anak saya jadi baik ini, ya, kenapa anak saya jadi baik dan sebagainya ya. Tadinya hubungannya mungkin nggak baik gitu ya. Jadi banyak di perminyakan itu dulunya ada yang punya masalah-masalah pribadi. Ada yang kesini datang jam 12 malam. Belum tahu rumahnya pun saya nggak tahu. Kamu tahu rumah saya dari mana? Nanti saya cari mbak, cari aja alamatnya. Datang jam 12 malam di sini. Ya harus didengarkan ya. Jadi harus didengarkan. Kalau orang punya masalah itu didengarkan. Dan itu nggak sama. Tapi kamu bisa dengarkan 2 jam. Kamu bisa dengarkan 1 jam gitu ya. Di minyak. Saya menyesal ada salah satu alumni kita. Ternyata punya masalah kan. Punya masalah itu adalah kamu bisa menemukan dia berdiri jam 1 malam di Jalan Dayang Sumi. Dan suatu hari dia datang ke tempat saya. Dan dia bilangnya, dan saya menyesalnya bahwa saya tidak terlalu fokus ya pada dia. Dia nyebutkan, Mbak Neni, I feel better setelah ngobrol sama Mbak Neni. Ya, setelah itu saya cuma bilang, tapi mungkin saya bukan orang yang tepat untuk ngobrol dengan kamu. Kamu harus ngobrol sama seorang ahli ya, konselor. Bawa ya saya ke biro konselingnya ITB. Ya boleh Mbak, ke sana, tapi tidak pernah kembali. Dan terakhir dia datang ke saya cuma nyebutnya minta maaf. Mbak Neni, maaf saya akhirnya harus mengundurkan diri. Ada orang-orang yang tidak terselesaikan masalahnya. Jadi kita tidak bisa juga ada yang segala sesuatu itu bisa kita selesaikan. Ada yang tidak bisa diselesaikan. Dan di S2 itu ada yang seperti itu gitu ya. Di S2 kita juga ada yang kamu juga kenal orangnya gitu ya. Tapi saya tidak berhasil. Dan menurut saya bagaimana membuat dia memikirkan tentang dirinya sementara melepaskan dulu permasalahan keluarga. Suatu hal yang tidak mudah. Iya, sulit. Sulit kan, kamu kurang lebih tahu ya. Jadi sulit sekali gitu ya. Jadi butuh waktu untuk bicara itu bukan hanya setengah jam, bisa 1 jam. Jadi sebetulnya solusinya itu tidak ada, tidak seperti membalik telapak tangan. Ya, saya sama satu orang itu bilang, ibunya menginginkan anaknya tuh langsung berubah. Saya bilang ibu tidak bisa. Tidak bisa ibu mau anak ibu berubah langsung. Kemudian bertahap, selesai. Ngobrol sebetulnya mereka butuh seorang yang mendengarkan. Ya mungkin dengan teman dia nggak bisa, tapi betul. Jadi itu yang kenapa saya jadi dekat, karena selalu ada kepedulian. Menurut saya kita dalam satu keluarga, dalam satu ini tidak boleh tidak peduli gitu ya. Harus selalu mencoba untuk jadi peduli. Nah, saya juga kalau saya bilang, nah, saya menyarankan kepada dosen-dosen di ITB itu ada yang namanya training untuk mahasiswa baru ya, segala macam. Menurut saya jadi dosen saja itu tidak cukup menurut saya ya. Jadi harus lebih dari hanya mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, tapi kepedulian kepada para mahasiswa ini dari sisi lain itu juga ini. Nah, pada saat kita mengenal lebih dekat, kita tahu bahwa seorang punya masalah. Saya punya masalah. Satu hal yang selalu saya banggakan. Orang-orang kalau saya sebutkan namanya di sini, karena saya sangat bangga. Sangat bangga sekali karena dia berhasil ya mengatasi permasalahannya, yaitu sudah dapat beasiswa, ternyata keluarganya juga membutuhkan banyak sekali ya. Terus kemudian saya bilang, kamu beasiswa kerja di tempat saya, jadi harus datang membantu sekian lama. Kemudian dia menjadi pada waktu tidak diterima di kerja, saya kecewa. Saya bilang ini anak orang miskin gitu loh ya, kalau dia nggak sehat tuh wajar gitu ya. Jadi saya tuh halo-halo kepada orang-orang di industri. Tolonglah kalau ada orang nggak sehat tuh ditanya dulu kehidupan dia seperti apa gitu ya. Kecewa sekali saya dia tidak terima, padahal dia nilainya baik gitu. Terus kemudian dia diterima di satu perusahaan dan kirim ke Amerika ya. Kamu akan senang mendengar bahwa
Bu Neni, saya sudah membangunkan rumah untuk ibu saya. Pak Neni, saya Pak Neni, saya dapat tugas belajar ke Amerika. Kamu gimana perasaan? Happy sekali. Happy sekali. Karena mereka itu adalah orang-orang yang kita dampingi gitu ya. Orang tuanya nggak ada, kita dampingi. Dan menurut saya mungkin one day you will. Ya, jangan tidak peduli. Iya. Panjang ya, diedit aja nanti ya, Mak. Tapi kalau bicara yang seperti itu memang sangat ini ya, sangat luar biasa. Tapi saya juga nggak mengerti. Kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita lakukan itu ternyata memberikan manfaat atau mendapat apresiasi dari orang lain. Kalau kita mengerjakannya dengan tulus, dengan hati, dengan tujuan yang baik gitu ya. Jadi tiba-tiba saya mendapat, misalnya tiba-tiba suatu saat di acara conference-nya geothermal, saya misalnya mendapat penghargaan Lifetime Achievement in Education. Saya tidak pernah berpikir bahwa apa yang saya kerjakan itu adalah akan menjadi perhatian orang dan layak mendapat penghargaan dan sebagainya. Kemudian dari Wing ya, Wing itu yang mengusulkan, paling tidak ada yang mempromosikan. Yang mempromosikan itu adalah mahasiswa dan juga ada seorang teman. Saya tahunya kenapa saya bisa terpilih jadi ini ya, salah satu yang mendapat penghargaan dengan dapatnya Caring Award ya, Caring Award. Tentu untuk mendapatkan itu semua orang itu harus ada latar belakangnya, apa aktivitas yang dilakukannya. Terus juga ITB ya. Saya suka kadang-kadang dengan ITB itu suka tidak terlalu berharap apa yang akan dapat dari ITB. Tapi ternyata suatu saat saya diminta Sutopo untuk dicalonkan untuk mendapat penghargaan untuk pengembangan institusi. Dan ternyata ya mendapat penghargaan itu. Intinya di ITB ataupun di mana ya, kalau kamu melakukan sesuatu itu memang harus sepenuh hati. Sepenuh hati. Saya menyarankan untuk kalau dosen muda itu saya menyarankan agar jangan putus gitu dengan warga ITB lainnya gitu ya. Jadi kalau diminta seperti untuk terlibat dalam kegiatan ini supaya kita, karena nanti terlalu sempit gitu ya. Kalau dia tuh diminta terlibat di sini, saya diminta di sana, ikuti gitu ya. Karena di situ adalah ada kita juga networking dengan teman-temannya, terus juga kita melakukan kegiatan yang mungkin bermanfaat untuk yang lain. Ya. Oke lah, itulah ya. Jadi saya kira, jadi saya ngelihatnya kalau cerita yang begini ini biasanya terus kalau ada Taufik yang berlinang-linang ya. Karena saya nggak bisa nyebutkan nama, tapi begitu banyak orang-orang yang saya pikir berhasil. Dan berhasil itu contohnya antara lain ya, bayangkan, kamu bisa bayangkan keluarganya udah hampir, kakaknya ada yang sakit jiwa, bapaknya sudah tidak berani menghadap saya. Yang temui adalah dari TU ya. Terus kemudian kehidupannya sangat, tapi saya panggil, saya kalau panggil itu memang agak galak ya. Kamu mau apa? Kamu mau begini saja kehidupannya atau enggak? Bagaimana kamu akan merubah itu? Dan itu ditantangnya di situ sebetulnya. Supaya kita punya goal, set goal bersama-sama. Sekarang kamu ini, kita selesaikan ini. Ya. Termasuk yang dari kimia juga. Dari kimia, dari mana lagi jurusan apa, lupa lah saya. Kok bisa terus ke jurusan lain Bu? Biasa temannya bilang ke temannya, terus lihat temannya susah, Bu tolong dong Bu. Jadi terus saya bilang, kasihan juga sih, saya sempat marahin dia. Kamu tuh nggak usah halo-halo kepada semua orang di ITB gitu loh ya. Tapi sekarang kan mereka dapat beasiswa bidik misi. Jadi saya ngelihat di daftar yang ekonomi lemah itu tidak banyak ya. Dan pokoknya intinya masyarakat ini, keluarga ITB ini adalah, kalau ada yang kesulitan, kalau kita tidak bisa melalui jalur ITB-nya, pergi ke ikatan orang tua mahasiswa. Ikatan orang tua mahasiswa dia akan mencarikan itu. Tapi kita harus bertanggung jawab bahwa anak ini tidak boleh belajar. Bu Neni sudah 38 tahun menjalani profesi sebagai dosen di ITB. Nah,
buat Bu Neni ada nggak Bu cerita atau kisah yang paling berkesan, memorable selama menjadi dosen di ITB? Kisah ya. Iya. Ya, menurut saya kalau kita bilang yang paling berkesan itu sebenarnya kebersamaan dengan di S2 geothermal. Itu menurut saya itu, kamu boleh tanya deh, nggak ada yang kayak begitu. Iya, saya setuju. Ya, sebenarnya nggak ada yang kayak begitu, di mana kita satu sama lain kebersamaannya dalam apakah kita bukan soal makan-makan, tapi dalam arti kita masing-masing bekerja di ruangannya sendiri, dan kemudian pada saat ada sesuatu juga kita ada terasa lah kebersamaannya. Saya bilang dengan S2 geothermal itu tak terlupakan dengan timnya semuanya. Dengan timnya tak terlupakan itu. Saya susah menjelaskannya apa yang paling berkesan ya. Saya kira kebersamaan dengan Civitas Akademika dari S2 geothermal. Kepeduliannya juga sangat erat. Semuanya menurut saya kita satu vibrasi. Iya. Benar nggak? Satu frekuensi. Benar nggak? Ya, satu frekuensi. Mungkin yang baru masuk saja yang belum satu frekuensi ya. Kalau satu frekuensi itu kan jadi sepertinya kita mengertilah apa yang diharapkan, apa yang diinginkan dan sebagainya. Ya. Itu ya. Jadi apalagi ya yang berkesan itu ya? Berkesan sih saya kira itu. Karena 10 tahun bersama geothermal ITB itu luar biasa. Tapi yang paling berkesan itu adalah saya juga bingung sama diri saya sendiri. Saya pernah di Pertamina, membantu Pertamina, membantu Dewan Komisaris. Saya pernah menjadi komisaris independen di PGN dengan gaji berlipat ganda dari apa yang saya terima dari itu. Tapi saya tidak pernah menyesal untuk menjadi dosen itu. Ya, ujungnya pada waktu dulu saya memang itu bukan cita-cita saya, tapi saya tidak pernah menyesal jadi dosen di ITB. Ada banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan apa yang menyebabkan saya betah di ITB. Yaitu adalah segala macam yang dilakukan di luar mengajar. Ya, di luar mengajar itu kalau kita bilang pengabdian masyarakatnya, pengabdian masyarakat kita pergi pernah ke bersama ya untuk pengabdian masyarakat saya ke Padang, ke Medan, ke Manado, terus Surabaya, ke Aceh, semua bersama-sama. Dan di situ adalah demi untuk supaya program geothermal itu di tiap daerah itu jalan. Jadi masyarakat mengerti apa itu geothermal energy. Jadi yang berkesan itu ya pasti di semua tempat itu ada kesannya sendiri. Ya, tapi yang paling kesan yang paling tidak menarik itu adalah pergi ke satu wilayah dan saya itu tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan karena mereka tidak menanyakan, cuman dalam arti bahwa bahkan untuk duduk di depan pun kelihatannya saya seperti kayak orang nggak layak gitu ya. Saya sampai bingung juga tuh, ada ya orang-orang di daerah yang seperti itu. Terus pada waktu acara dimulai, Pak Gubernurnya menyapa saya, orang-orang dari industri menyapa saya, berhenti di dekat kursi saya semuanya. Di depan saya di-acknowledge disebut. Barulah orang-orang itu memanggil saya, Ibu Dr. Neni silahkan. Jadi masyarakat itu sangat beragam dan kita harus siap menghadapi orang-orang yang memang begitu tinggi dengan mungkin tampilan saya kurang mempesona ya. Tapi siap-siap untuk menghadapi keadaan di mana mungkin suatu saat itu akan menghadapi orang-orang yang tidak menganggap kita gitu ya. Itu mungkin kalau dibilang kesan buruk ya kita juga ya itulah yang menurut saya tuh kesan yang aneh gitu ya. Jadi mereka itu ternyata ya menilai orang itu tidak dari ini. Jadi ternyata banyak di daerah. Jadi saya selalu menyebutkan ke Nurita juga, kalau ke daerah tolonglah sedikit menampilkan diri ya, bawa kartu nama dan sebagainya, karena ternyata di daerah itu
mereka itu sangat melihat dari hal-hal seperti itu. Itu buat saya paling berkesan dan nggak lupa gitu loh ya, gimana nggak lupa saya di baru setelah itu tukang sapu aja manggil saya dokter setelah itu. Tadinya kan itu tuh dokter gitu ya. Sih kan jadi aneh gitu ya. Itu coba kamu berkesan nggak kayak gitu? Iya aku diperlakukan orang kayak begitu ini. Tapi yang lain juga sama, Pak Toko juga sama. Cuman karena gubernur nggak kenal sama Pak Toko mungkin ya yang lain. Jadi mereka tidak berhenti di tempat saya untuk menyapa saya gitu ya. Kalau ini semua Bu Neni, terus kemudian di depan, oh ini guru saya, ini gini-gini. Barulah si MC itu begitu mendekat ke saya, oh ibu dokter ya. Bu Neni pasti sudah banyak melewati pengalaman selama mengajar ya Bu ya. Nah, ada hal-hal nggak Bu yang Ibu paling sukai dan tidak sukai selama proses mengajar mahasiswa di ITB? Sebenarnya saya sudah jadi dosen, jadi ngerti juga apa yang tidak disukai. Oke, yang tidak disukai dulu atau disukai dulu? Yang tidak disukai itu adalah kalau mahasiswa datangnya itu terlambat gitu ya. Tidak datang sebelum waktunya, itu saya paling tidak suka saya itu ya. Jadi itu adalah saya orang tipe yang auditorial, terganggu saya dengan suara. Jadi saya juga tidak suka mahasiswa yang mengobrol atau side talking ya, bicara dengan yang sebelahnya. Di luar itu, kalau ada orang yang sedang bicara, itu ada mahasiswa yang bicara, itu dianggap tidak sopan. Jadi betul-betul tidak boleh bicara saat ada orang lain yang bicara. Nah di ITB ini yang harus masih dibiasakan. Jadi kita terbiasa bisik, kalau ada pengen tahu tuh bisik, itu nggak boleh sebenarnya. Ya, itu kebiasaan yang harus kita benahi dan terutama tidak dilaksanakan pada saat kita juga ada di luar ya. Jadi side talking itu mengganggu buat saya. Jadi dia seolah-olah bertanya kepada temannya, ini gimana, dan kita mendengar gitu ya. Jadi pada prinsipnya juga yang utama tuh hadir. 100% hadir gitu ya. Jadi kalau hadir itu tapi pikirannya melayang kemana-mana, itu yang saya sangat tidak suka. Melayang kemana-mana, saya pernah meninggalkan kelas karena mahasiswanya itu bukan gaduh. Tapi mereka itu, saya menyebutnya, mereka itu tidak fokus ke saya. Mereka itu adalah membaca buku, membaca apa, rupanya mau ujian. Ya, jadi mereka hadir, tapi tidak hadir, pikirannya tidak hadir di situ gitu ya. Jadi itu yang paling tidak disukai. Yang berikutnya adalah juga masalah kejujuran, integritas. Integritas itu juga dalam hal misalnya membuat tugas. Ya. Membuat tugas itu seringkali kalau menemukan tugasnya itu dia titik komanya sama. Dan itu pernah saya panggil dua-duanya. Ya, tugasnya kok persis sama. Saya bilang ini bisa sampai dannya pun sama. Ya saya tidak bisa memberikan nilai untuk ini gitu ya. Dan yang bersangkutan bilang saya bisa mengerti. Terus kemudian juga UTS, UAS. Ya saya berharap bahwa mereka itu jujurlah. Supaya kalau ditanya apakah nilaimu merepresentasikan potensimu, itu harusnya mereka bisa bilang yes. Tapi kalau dia itu tidak bisa, kita tidak tahu. Dan saya yang nggak suka juga kadang-kadang itu, ya seolah-olah mereka itu nggak puas kalau dapatnya itu tidak A gitu loh ya. Kalau nilainya tidak A, saya bilang kalau tidak sempurna itu kan bisa AB. Tapi mereka tidak puas, ya. Jadi sepertinya semua itu terlalu fokus kepada pencapaian nilai. Tapi mereka tidak punya, ya saya tidak bicara di geothermal ya, mungkin ini di S1 ya. Geothermal itu sebetulnya agak berbeda soalnya kalau saya ngelihat tuh, kalau di geothermal sekarang sudah pernah ada shock terapi ya. Sehingga tidak pernah ada lagi shock terapinya masalah ketidakjujuran gitu ya, pernah kita kasih inilah sanksi ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini ya, kalau mengajar itu adalah yang juga
sebetulnya tidak saya sukai itu adalah kalau mahasiswa belajarnya itu sistem kebut semalam. Itu gak ada hasrat itu, ya siapa yang nyuruh dia belajar ke ITB? Ya dia harus ada hasrat ya, yang untuk belajar. Dan yang berikutnya juga bukan cuma hasrat ya, yang harus punya hasrat belajar. Juga banyak orang kalau di luar negeri itu kalau mengerjakan sesuatu itu bangga. Ya, bangga, saya lagi mengerjakan ini. Nah, saya jarang mendengar orang tuh bangga ngerjain kerjaannya gitu ya. Bahkan tesisnya juga mungkin kamu juga malu untuk menyebut kamu bangga dengan tesismu. Ya, bahkan mereka itu kalau misalnya gini, oh saya sedang melakukan penelitian ini, antusias menjelaskannya gitu ya. Di sini ini bukan kebiasaannya di Indonesia itu. Ya, bukan kebiasaannya, tapi menurut saya seharusnya itu Bangga menjadi terhadap. harus bangga. Apa yang dikerjakan tuh kamu harus bangga gitu ya. Ya saya itu sedang mengerjakan ini dan menarik sekali gitu ya. Menarik sekali. Jadi kita tuh harus mewujudkan, dosen-dosen cari kata-kata yang sifatnya itu bisa memotivasi gitu ya. Saya masih ingat Profesor Bae dari Korea itu, kalau ada permasalahan itu yang selalu disebutkan, menarik dan menantang gitu ya. Jadi dia itu bukan mikirin dulu susahnya, dia melihat menarik dan menantang. Jadi mereka berusaha untuk mencarikan solusinya gitu ya. Itu yang saya kira-kira yang yang kurang suka juga, itu bacanya kurang kalau nggak dipaksa ya. Banyak, papernya banyak yang mesti dibaca tapi tidak. Membiasakan budaya mengajar mahasiswa. Belajar sendiri ya kan, karena dia harusnya belajar mandiri. Saya selalu nyebutnya belajarlah di luar dari dosen, tapi belajar dari banyak ahli yang sudah lebih dulu dari saya. Dan selalu saya sebutkan juga mereka itu, saya selalu ini kan bahwa saya percaya bahwa suatu hari, suatu waktu nanti kamu akan bersinar. Kalau kamu melakukan itu, one day akan bersinar. Orang itu akan tahu bahwa kamu tuh punya keahlian di bidang apa, kamu bisa memberikan kontribusi gitu ya, untuk apa permasalahan yang ada. Banyak yang saya bilang tuh bahwa saat ini jangan kecil hati kalau belum bersinar. Jalanmu masih panjang dan asal kamu mau belajar, itulah bahwa suatu saat akan bersinar dan muncul. Oh ini adalah dia punya kepakaran yang istimewa. Baik Bu, tadi itu kan merupakan bagian yang Ibu tidak sukai. Kalau bagian yang paling disenangi apa Bu selama menjadi pengajar di ITB? Ya pasti ya kalau mahasiswa itu ya tadi aku sebutkan lagi punya passion untuk belajar. Dan saya satu hal yang saya dulu tuh yang udah pernah hilang dari kampus itu. Pada waktu dia kembali saya beritahukan kamu belajar sendiri dari buku begini. Dan dia datang ke saya mengakui bahwa ini ternyata belajar sendiri itu asik ya. Itu saya senengnya bukan mainnya lagi mana ini saya belajar sendiri itu asik ya. Saya baca dari buku gitu ya, terus kemana menyusuri apa yang sudah ini kan ternyata asik gitu ya. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa kan. Jadi yang saya suka ya tadi ya, banyak membaca, terus juga masalah integritas. Tidak bisa tidak, itu adalah nomor satu. Urusan kejujuran itu adalah harus yang biasa diterapkan. Dan yang lainnya saya sukanya yaitu apa yang paling saya suka, mahasiswa yang rajin, yang tekun, itu kan basic. Kalau kita bilang orang baik itu kayak gimana sih? Orang yang banyak tersenyum, orang yang ramah, orang yang ini juga sama. Mahasiswa yang baik itu yang gimana? Yang baik itu adalah yang rajin, mau belajar, namanya mahasiswa. Siswa yang luar biasa. Jadi dia mau belajar, fokus prioritas utamanya itu adalah kuliah. Nah, tidak berarti bahwa dia harus menghentikan kegiatan lain. Saya pernah punya mahasiswa S1 ya. IP-nya enggak 3. Tapi saya bilang, ya selalu orang itu bertanya, "Mbak ini kalau wali ini terus IP saya enggak 3, gimana? Apa saya ulang lagi atau tidak?" Terus alasan mengulang lagi kenapa? Saya belum tentu bisa bekerja nih di perusahaan. Nah, terus saya bilang,
kamu punya keahlian apa lagi selain itu gitu ya. Tapi kalau kenal tuh nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Pada waktu itu pernah saya punya mahasiswa, karena kenal baik dia suka datang diskusi dan sebagainya. Ini gimana mbak ini, saya ngulang aja. Nggak usah, kamu bisa, kamu total package-nya bagus. Jadi berarti ada kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan bahasa Inggris yang baik, personality yang baik, ditambah IPK 2,9 berapa ya, saya bilang tuh nggak usah ngulang. Berani nggak maju? Gitu ya. Jadi saya bilang gitu. Saya takutnya semua orang tuh hampir takut kalau nggak dapet 3. Tapi dia karena dia ngikut kata saya bilang kamu paketnya bagus gitu ya. Jadi kalau berani sekarang coba aja lamar di perusahaan yang kamu inginkan. Ternyata dia diterima di sini. Diterima. Sekarang sudah jadi orangnya, terus kemudian menarik tuh ya, punya anak orang tua. Sudah jadi komisaris kan di Pertamina. Pertanyaan terakhir Bu Neni untuk sesi kita kali ini, cita-cita apa sih yang belum tercapai Bu selama Bu Neni menjadi dosen, dan apa saja yang diharapkan Bu Neni untuk bisa diwujudkan oleh generasi mendatang? Oke, cita-cita ya. Iya. Sebagai dosen yang belum tercapai. Jadi ada dari zaman dahulu itu saya sebetulnya sudah cita-citanya dari kira-kira 2 tahun setelah berdirinya prodi ya. Bahwa sebetulnya harusnya di prodi geothermal itu ada opsi bisnis and management. Jadi begitu banyak orang yang bukan orang teknis ingin sekolah S2 geothermal, tidak bisa kita tampungnya atau karena opsinya, karena di geothermal itu hanya 2, eksplorasi atau rekayasa, dan dua-duanya itu sangat teknis gitu ya. Iya. Nah sementara ada orang yang dengan latar belakang hukum, ekonomi ya, terus kemudian jadi jurusan lain yang katakanlah pemerintahan dan sebagainya, mau ngambil S2. Tapi menurut saya tidak tepat ya untuk mengambil eksplorasi, karena dulu itu sepertinya didesain untuk orang-orang yang akan terjun ke industri gitu ya. Business and management ini menurut saya dari zaman dulu itu cita-citanya sudah lama, bahkan sudah disosialisasikan, tapi belum terrealisir. Nah, kalau belum terwujud. Nah, kalau dibilang kenapa Mbak Neni tidak mewujudkannya? Karena kalau yang namanya menambahkan opsi di satu jurusan, maka harus ada pakarnya. Siapa pakarnya? Nah, pakarnya kita bisa mengambil misalnya, bisa nggak Bu ngambil dari SPM? Bisa nggak ngambil dari mana? Nah, biasanya dari prodi ini, kalau dia tidak berasal dari prodinya sendiri, itu kembali lagi, passionnya berbeda gitu ya. Orang yang berasal dari jurusan lain, misalnya mengajar di geothermal, ya itu bukan passionnya dia untuk bisnis geothermal itu. Mungkin dia tahu, tapi tidak secara keseluruhan kan opsi geothermal ini harus ada yang mengkoordinir kan. Ya, jadi ini yang menurut saya belum terwujud ya. Apakah sudah terlambat? Ya ini yang harus dibicarakan lagi. Karena orang-orang yang masih mau ngambil ini, ya kembali lagi kalau saya bilang udah aja ambil ke SBM, ambil kemana, tapi nanti opsinya mengambil di geothermal gitu ya. Tapi ini termasuk yang belum terwujud dan sebaiknya mungkin nanti dibahas kembali gitu ya oleh yang akan datang. Memang menampung orang-orang hukum, orang yang lain itu di mana gitu ya, lingkupnya. Lalu belum tercapai. Ini barengan semua nih, saya juga internasional program. Ya, gagasannya internasional program itu adalah supaya sekarang sih jelas ada yang berminat dari luar untuk mengambil S2 geothermal di ITB. Nah, internasional program ini sebetulnya pemikirannya adalah supaya orang-orang asing juga bisa belajar di ITB. Nah, kalau kita punya orang asing berguru kepada kita, berarti kitanya ITB-nya posisi gimana? Iya. Jadi ada posisi yang menjadi lebih tinggi karena nanti kita kemanapun akan dikenal itu gurunya, itu dosennya, gurunya dan sebagainya, berguru di
ITB ya di geothermal. Nah kalau misalnya kita bilang jadi itu bisa meningkatkan ya, meningkatkan ininya ITB. Jadi kalau kita bilang orang khawatir nanti orang-orang asing ini nanti kerja di Indonesia gitu ya. Nah setahu saya yang bekerja di Indonesia itu adalah orang-orang yang sudah sangat pakar, ada persyaratannya. Tapi tentu saja yang misalnya ada yang dari Nugini, ada yang dari Afrika udah mau belajar ke ITB, kita tidak akomodasi. Bahkan ada dari negara seperti Belanda juga ya. Kita nggak tahu gitu. Jadi yang satu harus diperbaiki yaitu internasional program. Kita mau go internasional, berarti dosen-dosennya itu adalah English speakingnya itu ya, kemampuan bahasa Inggrisnya juga harus lebih ditingkatkan. Jadi kita harus ada perbaikan juga di situ yang saya bilang ya itu harus ditingkatkan. Nah, terus yang ini adalah kalau kita bilang mau internasional program itu sudah masuk proposalnya, pemikirannya, gagasannya. Kita juga akan membutuhkan ruang karena internasional program itu pikirannya bukan hanya punya murid ini, tapi dosennya juga dari pakar-pakar dari beberapa negara. Jadi nanti dia mengajar di kita datang misalnya 1 minggu. Lanjutnya itu adalah sekarang ada pandemi ini, jadi kita mengerti kuliah jarak jauh. Nah berarti kita punya fasilitas, butuh fasilitas yang bagus. Yang jelas itu sekarang kita punya fasilitas ruangan yang bagus untuk pelaksanaan kuliah jarak jauh. Ya, jadi nanti exercise segala macam bisa komunikasi langsung. Tidak usah yang bersangkutan harus datang ke Indonesia. Tapi ininya adalah datang dengan kuliah 1 minggu. 1 minggu itu sama dengan 40 jam. Ya, mungkin tidak perlu sampai 1 minggu. Ada yang ini ya. Nah, terus kemudian dari internasional program ini juga jadi perlu satu ini. Jadi cita-citanya ini cita-cita lama ini, Seba. Cita-cita geothermal yang dari zaman dahulu. Indonesia menjadi Geothermal Center of Excellence. Itu dan semua orang mau bikin gitu ya. Sekarang itu kemarin juga ternyata saya tuh di Geothermal Center Excellence yang dibentuk di Energi di mana namanya di Soekarno Hatta itu, di mana ada Guo, dulu ada siapa ya, jadi ini itu ternyata sudah ada karena secara legalnya katanya nama mereka itu adalah Geothermal Center of Excellence. Nah, sekarang ada lagi gagasan dari Kementerian SDM mau bikin juga Geothermal Center of Excellence. Nah, jadi sebenarnya saya tidak mau menggunakan lagi Geothermal Center of Excellence. Jadi Indonesia menjadi kiblat geothermal Indonesia dan kemudian melebar jadi dunia. Kamu bayangkan ya, kalau orang kiblat itu kan semuanya ke sana kan? Aku nggak cari kata-kata tepatnya, udah bingung. Benar nggak? Kalau saya bilangin, aku nggak tahu ya. Aku bilang yang orang mayoritasnya Muslim itu jadi kiblat. Jadi semua itu menuju ke sana gitu loh ya. Kalau ada apa-apa itu adalah itu kiblatnya. Kiblat pendidikan, mau tahu mau apa di situ kita punya sumbernya di sana. Jadi kiblat sekarang kenapa nggak jadi kiblat? Orang ngaku potensinya besar. Terus mau juga sekarang udah ranking 2, mau jadi ranking 1. Kalau Indonesia itu nggak jadi kiblat, jadi aneh gitu kan? Jadi pusat, aku bingung namanya apa, pusat apa gitu ya. Jadi yang mesti dipikirkan pusat apa, pusatnya itu. Ya, jadi tapi kalau dibilang kiblat, waduh ini nanti jangan sampai, untungnya orang Nasrani kan nggak terlalu picik ya, nanti nggak mau dia. Karena biasanya kalau orang Muslim seringkali kalau ada arahnya yang ke arah keagamaan suka langsung protes. Tapi maksudnya jadi kiblat itu semua terpusat ya untuk menjadi. Nah pemikirannya kalau menjadi kiblat itu macam-macam, tidak hanya untuk training dan S2 ya, tapi juga center of information. Informasi sekiranya ada masyarakat yang membutuhkan sesuatu dari pusat tersebut, dia bisa berdiskusi, bisa. Jadi itu ya, jadi ya laboratorium ya belum terwujud kan? Iya Bu.
perlu ada laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Fasilitas ruangan masih kurang, laboratorium masih kurang. Dulu rencananya akan ada tambahan ruangan laboratorium. Saya kira itu masih belum terwujud juga. Yang saya ingin tetap dipertahankan supaya geothermal ini sustainable, artinya prodinya sustainable, yaitu adalah dijaganya networking dengan industri. Dijaga networking dengan industri dan juga dosen-dosennya terus meningkatkan potensinya ya. Sehingga ya itu saya bilang. Sehingga kemudian kalau ilmunya ditransfer kepada orang lain, itu kita harus punya yang baru. Sesuatu tambahan yang lain yang orang lain belum tahu gitu. Jadi makin lama makin berkembang. Saya kira itu ya yang cita-cita belum tercapai itu sebagai dosen yang saya harapkan bisa diteruskan oleh generasi muda ya. Tugas yang besar juga Bu untuk tugas yang besar ya, terutama sekarang kalau kita bilang yang menjadi kiblat itu sombong gitu ya, tapi kiblat itu kan kita udah punya bintangnya itu, bintang geothermal kan sudah ada itu ya, itulah ya, nanti arahnya itu semua pendidikannya, pengembangan softwarenya segala macam itu ada ya. Jadi semua itu akan datang ke ITB gitu. Ya, dan untuk kalau mereka ada kesulitan kita bisa membantu, bukan akan datang ke ITB, kita bisa memberikan pandangan, bisa memberikan arahan, dan terutama yaitu dijaga networkingnya sehingga tetap terjalin, apakah dengan pemerintah daerah, apakah dengan pemerintah pusat. Nah ini sekarang saya bisa bilang ya dengan SDM itu harus dijaga lagi karena dulu saya selalu setiap ada rapat, ada kegiatan selalu saya mengikuti, jadi mengikuti perkembangan peraturan ya, perkembangan apa yang diinikan standar nasional dan sebagainya. Sekarang kelihatannya kita sangat sibuk sehingga sulit untuk bisa. Terakhir Bu Neni, mungkin Bu Neni ingin menyampaikan pesan-pesan kepada para pendengar Bincang Inspirasi, terutama mungkin kepada para dosen, para mahasiswa, industri di geothermal. Ya, jadi sebetulnya ini ya, satu hal yang menurut saya masih ada hal yang harus diperbaiki. Yang diperbaiki itu Prodi S2 itu punya advisory board, Dewan Penasihat. Tapi entah sudah berapa lama tidak ada komunikasi. Advisory board ini tetap harus, karena kita itu adalah advisory board itu adalah anggotanya terdiri dari sejumlah ya, CEO yang dari industri. Jadi komunikasi ini harus terjaga. Nah, tentu saja dipikirkan bagaimana supaya advisory board itu selain dia harus memberi nasihat. Apa? Jadi nasihat itu harus juga dari advisory board yang melihat perkembangan di luar sana dan dia memberikan nasihat kepada program studi S2. Ya, jadi itu harus dijaga kalau saya melihatnya itu di dalam ini termasuk internal kan, karena dia juga adalah bagian dari ITB, bagian dari program studi ya, karena dia Dewan Penasehat. Nah, komunikasi dengan Dewan Penasihat ini perlu dijaga secara reguler menurut saya. Ya, saya lihatnya terputus gitu ya. Jadi perlu ditingkatkan lagi ya. Terputus saja kemarin itu nggak pernah ada rapat, nggak pernah ada apa-apa gitu. Saya bingung ini bicaranya apa ya, tapi tidak pernah ada komunikasi sama sekali. Itu harus dijaga menurut saya. Ya. Terus untuk kepada para dosen, saya senang sebetulnya dosen geothermal ini, terutama yang muda-mudanya ya, ternyata sangat ini ya, dedicated. Pokoknya berusaha untuk melaksanakan apa yang mereka pikir bisa dipikirkan untuk baik. Ya, contohnya saja, saya lihat dari sivitas akademikanya, saya lihat tuh ya,
bahwa untuk melaksanakan reguler ITB International Geothermal Workshop itu saya berharap bahwa itu bisa sustainable. Dan itu adalah untuk kita bisa komunikasi dengan orang-orang lain, masyarakat yang lain gitu ya. ITB Geothermal Workshop. Sekarang saya senang juga ada Geothermal Forum yang daring ya, jadi bukan ini ya istilahnya. Jadi ternyata itulah yang namanya kita bisa saling belajar atau share knowledge. Jadi salah satu tujuan kalau kita menjadi lembaga pendidikan yang baik itu rolling the ball, itu harus ada kita tuh. Jadi nggak boleh kita tuh sebagai lembaga pendidikan ini hanya untuk ITB saja gitu. Tapi bagaimana kita bisa juga mentransfer ilmunya itu kepada masyarakat. Nah ini salah satu yang saya kira Geothermal Forum ini baiklah ya, saya kira itu terus responnya juga positif ya itu bagus sekali saya bilang. Terus kepada yang mahasiswa saya melihatnya bahwa memang pemilihan kandidat itu sulit. The right person untuk dia tuh yang punya personality-nya baik, yang komitmennya baik gitu. Ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Jadi saya kadang-kadang bilang gimana ini. Jadi susahnya itu adalah nanti yang mereka itulah yang akan merekrut itu adalah industri gitu ya. Jadi kriterianya sepertinya harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Enggak? Iya benar sekali. Kalau enggak ya kita harus punya tempat sendiri, usaha sendiri, punya lapangan sendiri. Jadi nggak usah seleksi-seleksi dan sebagainya. Jadi mungkin itu juga ke depan yang perlu dipikirkan. Kalau ITB sudah mampu punya lapangan untuk jadi semacam laboratorium alam, ya, ini dia. Jadi kalau memang bisa ya memang seperti itu. Kalau tidak, ya saya kira ya akan menjadi sangat sulit kita kalau misalnya ternyata lulusannya itu adalah tidak memenuhi persyaratan industri. Jadi pendidikan di kita sudah mengarah ke arah, saya kira ya, kita berikan case study, diberikan ini. Jadi tergantung mahasiswanya mau belajar atau tidak gitu. Jadi kembali lagi tujuannya mereka itu. Jadi seleksi tidak mudah. Jadi the right candidate itu tidak mudah. Cari kandidat yang tepat. Tapi menurut saya satu hal lagi yang harus dilakukan oleh grup generasi muda, mungkin perlu sosialisasi. Dulu kita sosialisasi ke perguruan tinggi untuk mendapatkan good kandidat. Jadi kita waktu dulu tuh ke UI mencari kandidat yang tepat, yang baik. Jadi ke S1-nya berarti. Untuk jadi kandidat ya yang S1 promosi. Nah kalau saya ngelihatnya ITB ini yang harus dilakukan sebenarnya adalah lakukan fast track. Benar nggak Dimas? Fast track. Jadi kalian sosialisasi ke mahasiswa S1. Jangan jauh-jauh ya di ITB aja. Fast track sosialisasi ke geologi, ITB. Orang kita bibitnya udah bagus gitu. Ya, ke minyak. Kenapa orang minyak gak ada yang tertarik untuk fast track? Ya sekarang cuma ada satu antrian kemarin. Ya, terus kemudian kenapa mereka masih oil oriented? Ya, masih inginnya kerjanya di perusahaan minyak gitu ya. Nah inilah menurut saya sosialisasi itu dimulai di kampus ITB saja dulu. Untuk bisa mendapatkan kandidat yang baik untuk fast track. Jadi berarti 2 tahun sebelumnya ya Dimas ya. Nah waktu dulu saya bilang ini itu kenyataannya oil produksi oil itu sudah menurun, decline itu karena kalau dia itu ya memang renewable itu diharapkan untuk dapat dikembangkan. Jadi untuk ini kita butuh orang karena masih ada ya seperti disampaikan kemarin masih ada potensi yang besar yang belum dimanfaatkan. Target belum tercapai ya. Jadi target ininya belum tercapai. Jadi itu ya saja 2 sudah menjadi ya harus ada yang SDM yang dipersiapkan untuk kondisi itu. Sekarang sudah 19 ya perusahaan geothermal di Indonesia.
Ini tantangan buat saya, karena orang masih orientasinya minyak gitu. Geologinya ke minyak gitu. Jadi sekarang itu adalah bagaimana supaya kita punya orang-orang yang uh, bisa yang berorientasi pada geothermal gitu. Jadi fast track tuh ya, yang berikutnya ya, fast track itu adalah supaya ada mahasiswa-mahasiswa kandidat bagus. Bu Neni, terima kasih banyak sudah hadir menjadi bintang tamu di acara Bincang Inspirasi ini, Bu. Saya yakin banyak para pendengar yang sangat terinspirasi dari cerita Bu Neni. Semoga kisah ini bisa berguna buat semua orang, Bu. Baik, terima kasih Seba ya, juga dengan timnya yang saya mendapat kesempatan juga untuk katakanlah berbagi pengalaman dari apa yang selama ini ya. Berbagi pengalaman, tentunya banyak hal yang masih kurang, yang mudah-mudahan suatu saat bisa diisi dengan informasi yang lebih baik.